Halo teman-teman, selamat datang di podcast Mulai Aja Dulu bersama aku Adam Yazli Putra. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin berdekatan banget dengan kehidupan anak muda ataupun Gen Z, yaitu di mana kita memiliki mimpi, pasti ingin memiliki keberanian, tapi satu hal yang banget sering kita tunda itu untuk memulai. Karena kalau dipikir-pikir juga, anak muda ataupun Gen Z seperti kita ini pasti memiliki rencana yang besar, memiliki, mimpi yang tinggi, tapi sering banget tertunda di satu hal yaitu, untuk memulai. Nah, hari ini kita nggak bakal cuma ngobrolin tentang ini aja, tapi kita juga bakal ditemani langsung nih sama penulis dari buku Mulai Aja Dulu, dari karya Kak Ilham Febrian. Mungkin bisa kita sambut aja langsung, penulisnya, Kak Ilham Febrian. Halo Kak Wah, Adam, apa kabar, Kak? alhamdulillah sehat. Kak Adam gimana Oke. kabarnya? Wah, baik banget nih, Kak. Nah, mungkin aku perkenal secara singkat ya teman-teman mengenai Kak Oke. Ilham ini. Kak Ilham ini, merupakan teman satu kuliahku kebetulan dan alhamdulillah banget nih aku diajakin buat projekan bareng untuk melangsungkan podcast. Nah, Kak Ilham ini membuat buku pada saat sehabis KKN dan juga dia seorang founder dari Global Youthpreneur Nusantara dan juga founder dari, Indonesian Youth Excursion Network. Nah, mungkin Kak Ilham ada yang mau dijelaskan dulu nih, Kak, mengenai buku Kakak ataupun perjalanan hidup Kakak nih ke penonton? Oke, baik terima kasih banyak Kak Adam atas Ya. sambutannya. Terima kasih nih Kak Adam sudah berkenan ya kita hadir di ruang ini yang bisa sharing-sharing kepada teman-teman semuanya ya, baik dari seluruh Indonesia. Mungkin agar lebih singkat ya Kak Adam ya, saya udah nyiapin sih, beberapa PPT jadi biar teman-teman bisa ngelihat bagaimana perjalanan, dari buku saya seperti yang Kak Adam sampaikan tadi. Gimana tuh, Oke. Kak? Kita langsung aja ya, Kak Ya. Adam ya, mungkin, next. Nah, jadi sedikit cerita ya, Kak Adam ya. Ini ketika waktu itu, mungkin ini kuasa Tuhan juga ya, salah satunya ketika saya memulai buku, jadi jangan takutlah dengan kata mulai. Kadang kan terkadang anak-anak muda seperti kita ini takut ya kata mulai. Iya bener banget Saya sih, Kak. ketika mulai langsung ini loh, Mas Adam, ketika mulai itu langsung disambut baik dengan beberapa apresiasi dari bupati dari daerah saya, tepatnya dari daerah Serdang Bedagai. Sini beberapa berita juga udah memuat, eee, suatu kebanggaan lah salah satunya. Jadi buat teman-teman sebenarnya jangan takut nih ketika kalau memulai sesuatu. Dari buku ini percaya nggak Mas Adam, kalau bukan karena saya nulis buku, bisa nggak saya ketemu bupati? Belum tentu juga sih, Belum Kak. tentu Tapi kan? karena Kak Ilham sendiri nih berani untuk memulai, untuk menulis buku dan, jarang-jarang banget loh, Kak, anak muda sekarang itu tuh berani untuk membuat suatu karya dan apalagi ini juga karya tulis juga ya, Kak? Iya bener Mas Adam. Jadi, memang salah satunya, awal langkahnya itu nggak ada niatan sih Mas Adam kalau kita memang mau diapresiasi orang. Kalau apresiasi itu sebenarnya bonus sih. Mmm. Tapi yang paling saya garis bawahi dalam saya memulai buku ini adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah itu salah satunya. Urusan apresiasi orang, urusan kita dihargain orang, itu urusan belakangan menurut saya. Yang Jadi penting ini kita bisa bisa dikatakan sebagai life hack-nya anak muda juga ya, Kak? iya bener banget Kak Adam. Jadi, inilah beberapa pencapaian dari buku yang udah saya tulis ini, beberapa perjalanannya. Kalau kita lihat next selanjutnya, nah ini juga seperti yang saya bilang tadi sama Mas Adam. Karena kebermanfaatan kepada orang lain tuh itu nomor satu sebenarnya, Mas. Karena kalau dari hadis Nabi sendiri itu kan khairun nas anfa'um linnas kan. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Waktu itu saya pertama kali perjalanan launching buku ini, itu saya nggak ada ini loh, Mas, ibaratnya kita mulai dengan pelan-pelan. Ketika kita ada rezeki, rezekinya salah satunya apa? Ketika launching, ada orang langsung nge-chat saya, "Mas, mau nggak bedah buku di kafe saya?" Wah. Seperti itu. Nah, jadi saya nggak pernah kepikiran kayak, mungkin beda buku nanti di tempat-tempat lain. Ini bahkan seperti kita kita ketika buat karya gitu kan, mau apapun karyanya itu seperti magnet, Mas Adam. Jadi itu bakal ada datang sendiri gitu kan, kayak seperti ini nih, pertama kali saya launching buku itu, di sinilah, itu tanpa ada
saya rasa kayak, "Harus nih," enggak, orang dulu yang menawarkan, "Di sini di kafe saya," gitu kan. Waktu itu saya cuman ada 2 tim. Nah, jadi dulu saya sempat diundang lagi ke sekolah saya bersama adik-adik dari SMP gitu kan, Mhm. sama guru-guru saya juga dulu waktu itu, dan bisa ngasih manfaat ke mereka tuh rasanya seneng banget. Karena ibaratnya kita dulu pernah duduk di bangku yang sama loh gitu kan. Sekarang kita bisa ngasih manfaat yang sama kepada teman-teman yang memang duduk di bangku yang sama dengan kita waktu itu. Yang di mana kita sebagai anak muda kayak memulai dari awal kita sekolah SMP, SMA, kuliah, Mhm, dan juga, saya dan Kak Ilham sendiri memulai start-nya di angka yang sama, di angka yang angka yang sama. nol. Tapi, bagaimana Kak Ilham bisa di titik ini karena Kak Ilham mau mencoba untuk memulai lebih Bener. awal. Bener banget Mas, Kak Adam. Karena, dari saya sendiri, lebih baik mencoba, Mhm. gagal, daripada nggak mencoba sama sekali, Tapi begitulah. ketika kita gagal itu akan memberikan suatu pelajaran juga ya, Yup, Kak? bener banget Kak Mhm. Adam, karena semakin banyak kita gagal, itu tangga proses kita. Kalau kita nggak gagal, ya kita nggak tahu mau bagaimana cara kita buat bisa bangkit lagi. Nah, salah satunya seperti ini, kayak kita bilang, apresiasi di orang itu adalah bonus, yang terpenting kita adalah buat karya, bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, ini saya siapin juga, next selanjutnya. Nah, waktu di menimba ilmu di pondok lah, Mas Mhm. Adam. Ada pepatah pernah mengatakan, "Jarib walaistakun arifan." Apa tuh, Kak? Artinya ini, cobalah dan perhatikanlah, niscaya kamu bakal jadi orang yang tahu. Ibaratnya gini, Kak Adam kan dari rantau nih, Mhm. semisalnya dari Sumatera merantau ke Jawa. Kalau nggak cobain merantau, mungkin nggak tahu rasanya bagaimana merantau itu. Ya bener sih, Kak. Kita mau Mhm. coba bisnis, kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu rasanya. Kadang kita aja mau mencoba suatu udah berpikiran, "Aduh nggak bisa nih," gitu kan, "nggak bisa." Nah Banyak takut overthinking-nya dulu kan, takut ya. omong-omong kayak Mhm. semisal nih kita mau belajar editing video gitu kan, Iya. "Nggak bisa, aku nggak bisa ngedit," gitu Heeh. kan. Nah itu sebenarnya kita karena kita nggak mencoba, kayak kita mau nulis buku, oh kita nggak bisa, nggak ada ilmunya gitu kan. Sebenarnya kita bisa, kita harus belajar dulu, mulainya dari pelan-pelan seperti itu. Jadi dengan kita mencoba, otomatis kita bakal mempelajari hal Nah, tersebut ya, Kak? bener sekali. Jadi Mhm. ibaratnya ada termotivasi Kak Adam. Makanya tadi, salah satu poinnya adalah harus ada niatnya dulu, seperti ini. Oke, next selanjutnya, nah inilah beberapa testimoni dari teman-teman saya yang udah baca buku, ini dari ada Kak Ardi Rahman, ada Kak Fikri Haikal, ada yang teman saya yang kuliah dari India gitu kan, bahkan ada yang kuliah dari Yaman, ada founder Jogja YouTuber Network. Jadi ada banyak beberapa teman-teman. Selanjutnya, ini juga ada penulis buku juga, ada dari founder, NGO dari Reswara, ada teman yang kuliah dari Mesir, bahkan ada yang juga kuliah di IUM, kemudian ada founder media berita juga, bahkan waktu itu ada dari ketua DPRD dari kabupaten saya sempat baca juga waktu itu buku saya, Mas Adam. Wah, testimoninya juga orang-orang anak muda yang inspiratif juga ya, bahkan Alhamdulillah ada orang besar juga ya, Kak? alhamdulillah, Mas Adam. Next juga ada, beberapa lah buah dari mulai aja dulu itu, Mas Adam. Jadi kita mengkampanyekan mulai aja dulu ini bukan sekedar omong kosong aja, tapi kita buktikan dengan aksi yang nyata. Nah, seperti Mas Adam sendirilah ketika saya buat buku ini di tahun 2022, Mhm. sekarang tahun 2026 gitu kan. Bukunya udah tua memang, baru kita bilang udah lama banget gitu kan, Iya. bahkan, udah ngelewatin berapa tahun, tapi konsepnya itu dan semangatnya itu tuh harus kita jaga dan itu nggak bakal hilang, karena tetap melekat di diri kita anak muda. Sama halnya seperti saya ngebuat, seperti ini dari IYEN gitu kan, dari IYEN kita bisa berdampak ke banyak orang, kalau kita bilang, ya udah banyak banget lah kalau kita kumpulin dari delegasi IYEN itu sendiri. Dan mungkin, sedikit lagi next, nah inilah bukti nyata dari mulai aja dulu tuh Mas Adam. Cukup Ada banyak juga ya, Kak, kayak dampak dari mulai aja dulu tuh sampai Kak Ilham sendiri punya wadah untuk anak-anak muda untuk memulai dan saya bilang juga kayak ini platformnya juga kayak, apa ya, Kak, cukup besar di media gitu lah ya, Kak? alhamdulillah Mas Adam ya.
Jadi memang, salah satunya kita ada IYN, ada GYN, ada IYX itu ngebuat anak-anak muda itu punya wadah untuk memulainya. Karena kalau nggak mulai, kita nggak bakal tahu seperti yang saya bilang tadi. Karena dengan mulai pasti kita akan Yap, belajar, bener sekali. Karena kalau nggak mulai-mulai, ya udah kita bakal diem aja gitu stuck kan, di situ stuck aja di ya, situ Kak. aja. Mungkin, saya rasa perkenalan singkat dari saya terkait perjalanan buku ini sudah cukup ya, Mas Adam ya? Mungkin kita bisa ini, Kak, langsung ke pedalaman bukunya nih, Kak, biar Oke, baik. kayak bedah buku ini nih kita benar-benar memahami apa aja sih isi bukunya sebelum dari teman-teman penonton ini, bisa nanti Oke, membaca ini setidaknya, dari spill-spill-an dari Kak Ilham tahu nih nilai-nilai apa aja sih yang yap, Kakak tulis di buku ini. oke, baik. Nah nah Kak Ilham, ini apa sih sebenarnya, makna dari mulai aja dulu menurut Kak Ilham nih? Oke, baik, Kak Adam. Eee, Kalau bicara mulai aja dulu itu sebenarnya ajakan yang simpel nggak sih? Iya sih, Yang Kak. sederhana kayak, Mhm. "Apa sih?" Gitu kan, "Kenapa sih harus judulnya mulai aja dulu?" Gitu kan. Kenapa nggak, eee, yang lain gitu kan, yang keren, yang apa ya, yang estetik kata-katanya gitu Ya kan. mungkin Kenapa filosofis iya, gitu ya, Kak? filosofis, kenapa Heeh. harus, sederhana seperti itu. Karena memang agar orang lain juga ingat dengan apa yang kita buat ini, hal yang simpel itu. Dari hal simpel itu terkadang kita meremehkan nggak Kak Adam? Kayak orang ada ngajak, "Ayo jalan aja dulu," gitu kan. Tapi kadang, "Ah, udah nanti," gitu kan. Pasti kita kayak aku sendiri juga kadang masih juga ngerasa gini sih, Kak, ah, nanti aja deh, tunda dulu, 5 menit deh. Nah, Padahal gitu. sebenarnya waktu itu juga adalah uang kan, Kak? Waktu adalah uang, bahkan Heeh. lebih mahal gitu kan. Iya, Karena waktu kalau kita minta balik 1 detik, itu nggak bisa. Tapi uang kita bisa cari lagi, tapi waktu nggak bisa kita cari gitu kan, kalau ibaratnya udah kayak hilang. uang itu gimana pun caranya pasti bisa dicari, tapi Yup, dengan apa bayarnya? Waktu. nah, Tapi benar kalau sekali. waktu kita nggak bisa ngebeli sesuatu gitu. Mhm. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Kak Adam. Karena, kalau dari definisi mulai itu, itulah ajakan kita juga buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang generasi muda, generasi yang memang kalau saya bilang ini punya semangat yang tinggi. Karena kalau bukan kita yang menggerakkan, keluarga kita, teman-teman kita, bahkan lingkungan kita, bahkan bangsa kita ini siapa lagi? Karena kita yang punya power, kita yang bahkan diberikan kecerdasan, itu harus kita manfaatkan gitu kan. Jadi jangan sedikit udah ngeluh gitu kan, kayak semisal nanti ajalah 5 menit lagi, 10 menit lagi, 15 menit lagi, bahkan tiba-tiba nggak kerasa udah 1 jam. Padahal kalau kita niatkan sesuatu tuh dengan mulai dengan baik aja, itu bakal lancar pelan-pelan. Nah, terkadang kita musuh terbesar kita bukan dunia sebenarnya, tapi dari kita sendiri. Makanya kenapa dari mulai aja dulu ini berawal dari keresahan saya lah terutama. Dari lingkungan saya, lingkungan ngelihat fenomena-fenomena yang ada, bahkan dari diri saya sendiri juga saya Mmm, ngerasa, ini ada yang salah gitu kan. Kita harus sama-sama memperbaikinya buat terkhususnya buat diri saya sendiri dan juga buat orang-orang yang sekitar saya, bahkan yang ada untuk generasi muda. Karena itulah Kak Adam, kita ngelihat, kita kok begini ya gitu loh. Kenapa? Kita harus menyadarkan, kita harus mengingatkan lah bahasanya. Kalau sesama muslim juga kan, mhm, ingatkan, "Yuk sama-sama kita jangan nunda-nunda pekerjaan, jangan nunda niat. Kalau emang punya mimpi, ya udah kita mulai lakukan. aja dulu," gitu. Ibarat dari kayak makna yang simpel, mulai aja dulu, dari hasil latihan panjang Kak Ilham jadikan buku, Iya, dan itu juga bisa jadi sebuah nilai yang di mana, ajakan ajakan sebagai mhm, sesama anak muda dan mungkin bisa juga ajakan untuk saya sendiri juga nih, iya Kak, bener sekali buat kita heeh, semua ya Kak untuk Adam, kita semua mhm. di sini ya, Kak. Terus kira-kira apa sih, Kak, momen dalam hidup Kak Ilham yang membuat, akhirnya Kak Ilham ini benar-benar bisa menuntaskan buku ini, menyelesaikan buku ini, dan kayak gimana sih, Kak, keresahannya? Apa sih kayak kejadian atau fenomena yang Kakak rasakan di lingkungan Kakak ataupun ke diri Kakak sendiri nih, sehingga Mhm, kayak Kakak akhirnya bekerja keras untuk menyelesaikan buku Kakak sendiri nih? oke. Kalau momen yang paling menurut saya itu sendiri adalah, kita sadar, kita anak muda itu penuh dengan tanggung jawab kiri dan pundak kanan. Mhm,
Terkadang buat orang tua, buat keluarga, bahkan juga buat masa depan kita sendiri gitu kan. Berapa banyak anak muda dan orang-orang sekitar kita itu bahkan ada yang putus asa dengan yang harus dihadapin. Bahkan kadang kalau banyak terutama buat teman-teman cowok ya gitu kan, kadang, Iya, eee, suka merenung semisal gitu mhm. kan, gimana ya Overthinking nih itu ya. overthinking gitu kan, dengan Iya, menghadapin beberapa, tantangan-tantangan ke depannya mhm. bagaimana. Karena kan zaman kita ini zaman yang gampang menilai sekarang Kak, Adam. Iya bener sih, Kak. Sedikit lihat sosial media, kadang kita ngelihat, wah dia udah sukses ya banding kita, kadang kita merasa minder gitu kan, kadang kita juga merasa tertinggal, padahal sebenarnya dia duluan mulai gitu loh. Karena dia nggak menunda gitu, Iya dia bisa benar seperti sekali, itu karena dia nggak menunda gitu ya, Kak. karena dia berani melawan rasa takutnya itu sendiri, karena momennya itu tadi, dikala orang bermain, di situ kita belajar, dikala orang nongkrong, kita juga udah belajar, Mhm. dikala orang main kita juga belajar. Jadi, kita menyempatkan waktu tadi, itulah momen-momen yang memang harus kita lawan gitu kan, yang harus kita sempatkan. Bukan berarti main itu salah, tapi kita harus menyeimbangkannya. Makanya, itulah Kak Adam, permasalahan tadi itu, saya ngelihat momen-momen kenapa banyak orang kadang mengeluh, tapi tidak melihat kenapa dia mengeluh gitu loh. Kenapa Iya. dia bisa menunda gitu, padahal kan salah satu itu kembali ke dirinya sendiri gitu kan. Makanya itulah momen yang paling saya ngelihat, "Oh ini ternyata bukan buat aku aja," gitu kan, tapi ternyata buat anak-anak muda yang ada di Indonesia ini dampaknya besar banget gitu Kak Adam. Jadi bisa dikatakan kayak, eee, banyak anak muda ini merasa cemas, merasa Yup, takut. Banyak banget kayak di sosial media itu, Kak, kayak anak muda ini melepaskan atau bisa dikatakan curhat lah gitu di iya sosial media. Mereka merasa cemas, ketertinggalan. Padahal, sebenarnya kayak banyak hal yang dilakukan anak muda itu tuh terlena karena, ingin merasa senang, ingin iya, benar mendapatkan sekali. life hack yang lebih mudah dan juga terlena dengan waktu main gitu kan, Kak. Mhm Jadi, untuk memulai itu mereka sering menunda-nunda gitu kan, Kak. benar sekali Kak Adam. Seperti itulah kurang lebih yang kita hadapin sekarang nih. Mungkin sebelum menulis buku ini nih, Kak Ilham, apa sih perjuangan terbesar yang Kak Ilham alami sendiri gitu? Oke, terima kasih Kak Adam. Kalau menurut saya sendiri, perjuangan paling terbesar terutama dari saya sendiri ya, mungkin ini sama dengan teman-teman yang di sini semua ya, Mhm, bahkan yang di Indonesia, kurang lebih adalah kita pengen bisa bermanfaat bagi orang lain, pengen memperjuangkan untuk keluarga kita masa depan bagaimana, dan juga pengen mendapatkan yang baik lah buat kehidupan kita. Nah, salah satunya dengan apa ya, kita harus berani, berani melawan dunia, bener nggak? Atau kita bener melawan sih, diri Kak. kita sendiri, yang Perlu mana? harus yang kita lakukan adalah mulai aja dulu, memang harus bertarung dengan perasaan rasa takut kita. Iya, karena itu tadi, ketika kita pengen nih, kita pengen hidup yang lebih baik Mhm, untuk ke depannya. Hal yang kita lakukan bagaimana? Kita pengen kerja di tempat yang kita tuju, kita pengen punya usaha, kita pengen punya, keinginan semisal mau jalan-jalan, ke luar negeri, itu apapun itu, pengen dapat prestasi, kita pengen lulus kuliah, pengen S2, pengen S3. Nah, itu semuanya kan harus dimulai Kak, dan kita harus bener banget, ngelawan Kak. dulu rasa takut dari Mhm, diri kita, itu yang perjuangan harus kita lawan. Saya juga ngelawan seperti itu, harus dilawan, kalau nggak dilawan nggak bakal bisa. Kita punya mimpi besar, itu sebagai arah kita, kalau kita nggak punya tujuannya, kita nggak kita bakal malas-malesan gitu kan. Terkadang kita punya mimpi, tapi takut mulainya. Karena anak muda zaman sekarang tuh kan, yang paling banyak adalah apa? Punya mimpi tapi males bertindak, malas mhm, bertindak. banyak rencana tapi males melakukannya gitu Jadi kan. semuanya hanya bertumpuk di kepala ya, Iya, Kak? benar sekali. Karena itulah kalau kita bilang kurangnya action, kurangnya untuk melakukan sesuatu. Makanya itulah kita adanya IYN, adanya GYN itu sebagai wadah. Yuk, kamu harus mulai di sini. Ini lingkungan yang bisa support kamu. Dan juga bukan hanya di IYN atau GYN tempat kita bisa bertumbuh, tapi ada banyak tempat lain gitu loh Kak Adam, yang memang bahkan pun punya sahabat, punya teman, punya keluarga yang mendukung, itu juga salah satu penyebab kita bisa berani mulai. Semisal nih Kak Adam, Mhm. Adam pengen punya bisnis kafe contohnya di Jogja. Ketika bicara sama orang tua, eh, tapi ternyata nggak di-support gitu kan.
"Nggak Iya, usah lah," gitu kan, "ngapain, itu kan resikonya besar gini-gini." Pasti kan kita ngerasa, "Aduh," gini kan, "kayaknya patah nggak bakal semangat, jadi nih, patah mhm. semangat." Padahal nggak ada yang bisa, melawan itu selain diri kita sendiri. Jadi Sam untuk mewujudkan itu kita memang harus bertarung ya, Memang Kak? harus bertarung gitu Bertarung, kan. Kalau itu kita cari lagi nih, lingkungan mana kadang yang suportif. Contohnya juga teman-teman kita waktu kita denger mau punya usaha gitu, malah ngomong, "Ah, Adam, mana mungkin bisa," gitu kan, "nggak ada ilmunya, nggak ada ini, orangnya gini-gini," semisalnya gitu kan. mhm, Tapi pas ngomong sama orang tua, semisalnya nih dari versi kedua tadi ya, mhm. "Ayo buka aja Adam, kami Berani selalu aja support dulu, kamu," gitu kan. Pasti bakal semangat nggak? Itu semangat banget sih, ibaratnya Kak, kalau kita main mobil balap gitu kan, itu pakai nos dia. Nah, Banget jadi sih, Kak, itu bakal jadi ngebut banget nah, sih. itu salah satunya kita bisa berani mulai itu karena itu, Kak, Adam. Jadi bisa dikatakan kayak, Kak Ilham sendiri ibaratkan bisa dikatakan banyak yang ngeremehin juga lah, Kak, ada Iya, juga yang pasti. ngeremehin dan itu tuh sampai terdengar di telinga Kak Ilham. Benar sekali. Tapi yang membuat Kak Ilham semangat karena ada sosok ibu, sosok Sosok bapak, ibu, sosok orang-orang orang sekitar tua, kita yang mhm. support kita itu yang selalu mendukung kita, itu juga salah satu pendukungnya. Dan Kak Ilham fokus untuk mendengar orang-orang yang mendukung Kak Yap, Ilham, benar sehingga sekali. Kak Ilham ngebut nih, Yap, mencoba segala mhm, sesuatu yang Kak Ilham upayakan untuk mencapai kesuksesan ya, iya, Kak. itu udah pasti banget lah, Kak Adam, seperti itu. Tapi, dengan, adanya kayak semangat Kak Ilham untuk memulai, kira-kira ada nggak sih, Kak, di titik Kak Ilham itu ingin menyerah? Oh, pasti, nggak ada manusia yang Heeh. nggak menyerah. Pasti pernah di titik terendah, bahkan di titik kadang orang nganggap titik terendah tuh gimana sih gitu kan, Iya, mungkinkah udah bener-bener jatuh ke lembah mhm. paling bawah gitu kan, sampai tenggelam bahkan gitu kan. Bisa di-sharing nggak, Nah, Kak, gimana? pasti setiap orang itu hal yang manusiawi Kak Adam, pasti itu pernah semua orang pasti pernah ngerasakan. Bahkan kalau kita lihat nih orang-orang yang memang udah sukses ke depannya, bahkan udah punya usaha ini, bahkan udah punya prestasi ini, pasti dia pernah ngerasakan itu. Kalau dia nggak pernah ngerasakan itu, saya bisa jamin, mustahil dia bisa sampai di titik sekarang. Bener sih, Kak, Karena mhm. Eee, kalau kita ngerasa kita di atas terus, kita nggak bakal tahu bagaimana rasanya pernah di bawah. Iya Dan bener, ketika heeh. kita di bawah, pasti suatu saat kita pasti pengen pengen banget bisa di posisi di atas itu. Ya saya banyak keadaan baik dari apalagi kita tahu kalau kita merantau itu kan, gitu kan, dari Pasti dulu banyak cobaan sih, Kak, yang saya mhm, tanamkan diri sendiri, eee, mau nggak mau di tanah rantau ini kita harus bisa sukses. banget, Itu yang pasti. diharapkan orang tua, diharapkan keluarga, dan diharapkan diri kita. Untuk kalau kita bilang, "Ngapain sih kamu jauh-jauh merantau, tapi kamu sama aja, mending nggak usah merantau, mending di rumah aja, mending sekolah atau bekerja di daerah yang dekat rumah aja," gitu Di kan, kampung aja gitu kampung ya, kita Kak. aja. Nah, salah satunya itu kita harus bagaimana cara mengatur. Mengatur apa? Mengatur diri kita, manajemen diri, manajemen waktu, manajemen semuanya kita harus atur di situ. Itu titik yang memang kita anggap sebagai titik yang sulit di sana. Ya bahkan ya pernah kita ngerasa sendiri, bahkan kita di kamar bagaimana memikirkan kita ke depannya bagaimana, itu hal yang dialamin setiap orang gitu kan, Mencari jalan mencari juga, jalan bagaimana. Nah salah satunya adalah memang, eee, apa ya, di titik itu kita harus percaya sama diri kita sendiri. karena kalau Karena kita nggak percaya sama diri kita sendiri, siapa lagi kan, Kak? iya, karena kalau bukan Mhm, kita yang percaya siapa lagi? Kita mau mengharapkan siapa gitu loh. Apalagi kita jauh dari orang keluarga tua, gitu kan. Nah, mhm, tapi memang iya, Kak Adam, di saat itulah kita memang bisa bertumbuh lebih baik. Kalau dari saya pribadi ya, ngelihat bagaimana perkembangan, dari awal saya merintis, dari awal saya berjuang di Jogja mhm. terutama begitu kan. Pelan 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 dan itu nggak ada yang instan dalam di titik terendah itu, kita butuh proses. Di titik itu, itulah yang menjadi teman kita sebenarnya. Teman berproses, teman kita untuk, tahu loh, oh ini loh rasanya di bawah. Ibaratkan juga kayak, nilai-nilai buku ini dan juga apa yang Kak Ilham alami, tentang memulai aja dulu tuh bisa dikatakan sebagai kayak titik di mana kita mencintai diri kita sendiri, Bener sekali. bener ya, Kak? Mhm. Itu yang paling awal kita
hadapin, melawan diri sendiri tapi mencintai diri sendiri. Mhm. Melawan hal-hal yang memang membuat kita gagal, membuat kita putus asa gitu kan, tapi kita harus mencintai juga diri kita sendiri untuk berbuat hal yang baik, gitu Kak Adam. Mmm. Terus Kak, kalau kayak di buku ini kan banyak nih Kak, Mmm, membicarakan tentang mimpi. Menurut Kak Ilham sendiri seberapa penting sih orang itu punya mimpi? penting banget, Penting banget ya? pakai nget. Karena gini ya Gimana tuh Kak Kak? Adam ya, kalau kita ngelihat sampai di buku saya itu saya buat bab khusus membahas tentang mimpi Kak Adam. Iya sih Kak, aku sempat baca juga kayak, wah banyak juga nih ya Nah, kayak ngutip, lagunya ini Laskar Pelangi Lakas juga ya Kak? Pelangi, karena mimpi Adalah adalah kunci. Nah, kunci. itu. Jadi kalau kita bilang mimpi itu penting banget karena itu arah kalau kita bilang ini kita lagi di hutan nih, kita Mhm. butuh arah nggak sih? Iya Itulah banget, kuncinya. heeh. Kayak kita beribadah ini contoh mau sholat, mimpi arahnya ke mana? Kita harus tahu kiblatnya kan, Iya, tujuan kita ke mana gitu kan. Kalau arahnya salah gimana? ya jadi kayak nggak sah juga sih Nah ya begitu sholatnya. kan. Nah jadi mimpi itu ibaratnya kayak Heeh, kompas kita, arahnya mau ke kompas. mana. Contohnya, aku pengen jadi mahasiswa berprestasi di kampus, itu mimpinya kan. Mhm. Arahnya apa? Arahnya aku harus belajar gitu. Berarti aku harus belajar, harus banyak berlatih, harus Mencari tahu begitu, juga, cari tahu. mhm. Aku pengen punya usaha nih buat ke depannya, buat hidupku gitu kan. Mau nggak mau apa, harus belajar, belajar bisnis bagaimana, belajar ini bagaimana gitu kan. Aku pengen, apalagi contohnya, aku pengen punya suatu karya, mau nulis buku semisalnya, harus apa, harus belajar gitu kan dan nulis buku itu bukan nggak belajar, kita harus belajar Belajar gitu juga ya kan. Kak? Belajar Heeh. dari orang lain, belajar dari buku-buku juga karena, orang yang bisa nulis buku artinya memang dia suka buku kadang, Sering nggak membaca. sering membaca. Jadi, kita pastikan karena kalau kita bilang aja ya, kita ingat-ingat lagi ketika wahyu pertama kali yang turun ke Nabi Muhammad di Gua Hiro, Mhm. itu apa? Iqra. Iqra. Malaikat Jibril nyuruh apa? Iqra gitu kan. Baru Nabi Muhammad bilang apa? "Ma ana biqori" gitu kan. "Aku nggak bisa baca," katanya. Heeh. Tapi kata malaikat Jibril, "Iqra, baca." Itu wahyu pertama kali turun. Sampai kita lupa nih bahwasannya, ya kita sebenarnya disuruh baca gitu Mhm. loh. Iya, bener Kunci sih Kak, ilmu itu iya. disuruh baca gitu kan. Jadi ketika kita baca, kita punya wawasan ilmu gitu kan. Kalau keadaan perhatikan ketika orang berbicara, itu kita bisa ngukur bagaimana kualitas dia membaca. Iya bener, bener Kadang orang banget sih kalau Kak. udah jarang membaca, tuh ngomongnya asal jeplak aja bahasa ceplas ceplas ceplos gitu kan. Ketika orang membaca, dia bakal tahu bagaimana, "Oh ternyata ini bijaksana, oh ternyata ini nggak cocok kita ucapkan." Karena hal yang paling sering contoh nih Kak Adam suka baca buku tentang bisnis saja, pasti pengetahuan tentang Bisnis bisnis. aja. Ada Kak Adam contohnya bicara tentang buku-buku filsafat, mungkin Mhm. Kak Adam jadi bijak, kata-katanya mungkin yang apa ya, yang puitis-puitis, yang begitu-begitu yang apa ya, mengarah-ngarah untuk berpikir kritis begitu. Ada yang bicara tentang novel gitu kan. Jadi Mhm. ya suka berbicara, suka nulis kehidupan. Jadi seperti itu. Jadi memang apa yang kita suka itu tadi. Dari buku itu pesannya tadi ya ikro, baca gitu. Masa kita Membaca. lupa sih? Gitu kan. Maksudnya dari malaikat Jibril aja nyuruh Nabi Muhammad suruh baca gitu. Masa kita nggak mau baca gitu kan Dan segala simpulannya. sesuatu tentang ilmu pengetahuan dan juga kayak bagaimana kita mencoba sesuatu, itu pasti butuh informasi dan informasi itu juga butuh bacaan juga Iya kan Kak? benar sekali. Banget. Terus kayak, siapa sih kayak, orang yang paling berpengaruh dari perjalanan hidup Kak Ilham sendiri gitu? Kalau orang paling berpengaruh pasti orang yang percaya sama kita, bahkan diri kita sendiri nggak percaya sama diri kita, yaitu ibu kita. Jadi memang kayak ibu Kak Ilham ini bener-bener menemani proses Kak Ilham sampai bisa menulis buku, Bener sekali, Kak, Adam. dan aku cukup kaget juga loh Kak, kayak di masa kuliahku yang di mana aku hanya fokus organisasi, hanya Mmm, fokus kuliah untuk menyelesaikan skripsi lebih cepat, mhm, tapi di sisi lain di proses yang sama mhm, kita, Kak Ilham udah banyak perjalanan-perjalanan ibaratnya tuh udah lewat dari umur-umur kita gitu. Dan bahkan teman-teman kita yang sama-sama lulus, itu sama seperti aku, baru merintis. Tapi Kak Ilham
bisa dikatakan, oleh aku dan teman-teman sendiri bisa mengatakan itu cukup nekat loh, Kak. Alhamdulillah Kak Adam. Tapi kalau kita bicara tentang orang paling berpengaruh ya pastinya ibu Kak Adam. Pasti. Karena memang kalau dari saya sendiri, saya percaya dengan, hadis yang mengatakan ridho Allah itu tergantung ridho orang tua gitu Iya, kan. Ketika apapun tuh saya selalu minta ridho ibu ridho gitu ibu. kan. Asal membuat suatu, membuat buku, Mhm. bilang ibu, mau buat IYEN, bilang ibu, buat GYN, bilang ibu. Artinya aku pengen buat ini jadi mohon doanya dan orang paling berpengaruh adalah yaitu nggak ada Pasti lagi, ibu. eee, mau sehebat apapun motivator gitu kan, Kak Adam. Tapi kalau bagi saya sendiri, yang paling bisa ngubah saya dan kompas saya itu adalah ibu saya gitu kan. Dan pintu ibaratnya kayak kunci untuk membuka pintu rezeki juga yang sangat-sangat kita rasakan tuh pasti dari doa ibu kan, Iya Kak? benar sekali. Ada juga tuh yang pernah mengatakan begini Kak Adam, "Jadikan ibumu tuh seperti raja, Mhm. maka rezekimu akan seperti rezeki para raja-raja." Kalau raja tuh rezekinya apa Kak Adam? Wih, berlimpah sih, Kak, Didatangin, mau minta heeh. apa aja ada, kayak semuanya ada gitu kan. Makanya nomor satu tuh ya tetap ibu gitu, mau apapun kayak kita lah, semisal nih, udah selesai, udah nikah, bahkan kita udah tua gitu kan, surga kita tetap ibu gitu Tetap loh, mau ibu, di mana heeh. pun gitu kan. Jadi, yang ngebuat sampai saya di titik ini dan semangat saya nggak pernah pudar adalah ibu. Kadang kita pernah berpikir gini kadang, kenapalah kayak teman-teman nih lah, kalau kita pernah berpikir malas, nunda-nunda, pernah mikir nggak kalau ibu kita atau bapak kita nunda juga buat kerja gitu loh. Wah, belum lagi kita Nah, harus bayar SPP ya, gitu kan, bulanan, semisalnya heeh. ada kebutuhan rumah, ada kebutuhan untuk keluarga gitu kan. Emang mereka pernah, kerja nih jam 8, nanti ajalah jam 9 kan nggak gitu kan. Iya, Nanti aduh gitu kan, ini nih anak aku mau melahirkan, contoh kita waktu dilahirin, iya, "Enggak lah, nanti aja sebulan lagi," kan nggak gitu kan. bisa meninggal dalam kandungan Nah, berarti dong. kan kita juga harus siap, berani melawan diri sendiri, bahkan nyawa juga adalah taruhannya. Makanya jasa dan pengaruh dari ibu tuh, terutama orang tua itu sangat besar bagi saya gitu, Kak Adam. Dan nilai-nilai yang ibu Kakak angkat itulah yang menyebabkan Kak Ilham juga memulai sesuatu dan berani ya, Kak. Yap, benar sekali. Karena ibaratnya kalau, orang tua Kak Ilham menunda, otomatis ya kasihan Kak Ilhamnya juga kan. Tapi karena rasa cinta yang besar dari sosok Mhm, ibu, tidak boleh menunda karena iya, ada anak yang harus ada dibesarkan, anak yang membesarkan. sampailah Kak Ilham ke titik Ya, sampai kayak gini ya, Kak. alhamdulillah, Kak Adam. Lalu, kira-kira nih, Kak, kayak kita balik lagi nih ngebahas Mhm, mimpi. Nah, ini bagaimana sih, Kak, cara menemukan mimpi ketika seorang itu merasa bingung dalam hidupnya? Karena kan ada nih, Kak, kayak, orang-orang contohnya di lingkungan kita berkuliah dulu lah mhm, atau sekolah dulu, eee, dia ibaratnya hidupnya enak, mhm, tapi sering banget nih bingung, kayak, "Aku mau ngapain sih nanti?" Belum iya, atau bisa dikatakan, "Aduh aku belum ada arahnya nih." mhm. Itu gimana, Kak, caranya mereka untuk bisa menemukan mimpinya nih? Sebenarnya kalau mimpi itu, awalnya itu sebenarnya dari perjalanan hidup kita sehari-hari, Kak Adam. Bahkan Mmm. mimpi itu bisa berubah-ubah dengan hati kita sendiri. Kalau di buku saya ini, saya itu ada sampai nulis, ngajak orang untuk menulis 100 mimpinya. Iya Itu harus sih, ditulis heeh, dulu, karena, iya, kunci kalau menurut saya bahkan orang tuh kadang nulis di buku, Kak. Aku ngajak juga orang untuk nulis di buku, bahkan, aku buatin template nih, aku buatin template di buku ini, nanti teman-teman tuh bisa scan dari situ, itu langsung masuk di Google Sheet, tinggal download template-nya, nanti kalian tinggal tulis 100 mimpi di situ. ibarat di sini lengkap banget ya, Ya, Kak, jadi dari kayak panduan untuk memulai dan juga, bahkan disediain juga untuk template kayak misalkan kita untuk bercerita tentang mimpi bercerita tentang kita ya, Kak? mimpinya. Karena memang mimpi itu sesuai dengan keinginan kita, Kak Adam, Mhm, dari awal. Pernah nggak, Kak Adam, kalau dulu ditanya, waktu kecil, kadang cita-citanya jadi apa? Mau jadi polisi, iya, kadang mau jadi astronot dia bilang kan, kadang mau jadi dokter, kadang sampai di usia kita makin dewasa, terkadang kita sadar nggak, "Kok aku dulu gitu ya? Nggak mungkin lah aku jadi astronot," gitu kan. bahkan di sini NASA aja udah Iya, nggak gitu. maksudnya bisa dikatakan sama sekali nggak ada NASA di sini loh, Mhm. Kak. Nah, kadang ada Heeh, juga yang pengen jadi dokter gitu iya, kan. Nah, jadi,
itu kadang ada mimpi yang memang ditanamkan orang tua, ada yang memang berasal dari diri kita sendiri. Mmm, Kadang ada yang keluarganya dokter, kalau bisa kamu jadi dokter aja gitu kan. Bahkan ada yang keluarganya dari jadi polisi atau tentara, kamu jadi begitu aja gitu kan. Bahkan ada yang keluarganya pembisnis, kamu jadi bisnis aja nanti nerusin usaha ayah atau heeh. ibu gitu kan. Ada juga yang mimpi memang dari kita sendiri. Dan ada yang kayak ibaratnya, dogma dari lingkungan keluarga yang Itu diwariskan dan mhm, juga ada kayak memang, kayak laki-laki nih, Kak, pasti, mhm, kita nih kan punya pride yang sangat tinggi, pasti ada iya, beberapa kayak cowok yang punya pride yang tinggi dan, "Aku nggak mau nerusin usaha orang tua, aku pengen usaha sendiri nih." mmm, Dan itu juga masuk salah satu mimpi juga kan, Kak, karena langsung kayak kita pengen punya jalan yang berbeda dari orang tua kita gitu kan. iya, benar sekali. Jadi, sebenarnya ada banyak perspektif sih untuk menanggapi seperti itu ya Kak Adam. Mhm, Tapi kalau kita bicara tentang, mimpi yang dari kita sendiri, itu pasti hampir sama setiap orang. Kadang orang pasti pengen pengen bisa umroh, pengen bisa iya, umrohkan orang tua, mhm, pengen punya rumah, pengen punya mobil, itu kan hal yang sifat material semua gitu kan. Dan iya, bahkan, apa ya, menjadi ada banyak tujuan atau mimpi tiap orang. Bahkan ada juga orang yang kadang ketika ditanya, "Mimpimu apa?" "Aku pengen bermanfaat bagi orang lain aja," gitu kan. Urusan materi biar nanti Tuhan yang ngasih, gitu kan. Nah, jadi itu ada banyak-banyak orang seperti itu. Makanya terkadang kita harus buat mimpi pun yang realistis, yang mungkin kita bisa menggapainya dan dengan ada step-stepnya. Nah, makanya terkadang orang itu gagal gitu kan, Kak Adam. Gagal artinya di sini putus asa, nggak lanjut lagi. Itu karena punya mimpi tapi nggak berani mulai tadi. Contoh lah, aku pengen punya mobil contohnya, ataupun aku pengen umrohkan orang tuaku gitu kan. iya. Pengen aja gitu kan, tapi pernah, apa ya, bedah nggak gimana caranya gitu kan. Oh, cara gimana? Oh, berarti aku harus cari dulu travel-nya. Oh, aku tahu nih berapa harga travel. Oke, 25 juta atau 30 juta. Oke, gimana cara ngumpulin ini? Aku harus kerja, kerja ini berapa gajinya, nanti aku kumpulin di sini. Kadang itu yang harus kita step by step-nya harus kita ketahui juga gitu kan. Makanya bukan hanya pengen ini, pengen itu, tapi Nggak ada aksi nggak ada ini, aksi. Jadi heeh. ujung-ujungnya mimpi kita tuh hanya ditulis saja, tapi lebih baik mimpi itu ditulis. Lebih baik lagi ditulis dibanding dia cuman ngomong aja, Kak Adam. Tapi alangkah lebih baiknya Alangkah kalau lebih akan baiknya dilakukan, akan dilakukan lagi gitu mhm. kan. Tahulah bagaimana untuk menerapkannya, begitu. Kalau misal nih, Kak, seseorang itu tuh punya mimpi besar, tapi, dia tuh merasa nggak mampu dan apa sih, Kak, yang harus dia lakukan gitu? Karena kan ibarat gini, ada orang yang kayak punya mimpi besar, tapi punya keterbatasan dari segi ekonomi Mmm, ataupun kayak dari segi kemampuan dia untuk melakukan sesuatu, tapi sebenarnya dia punya keinginan besar untuk punya mimpi itu, untuk mhm, mencapai itu. Kira-kira gimana, Kak, tanggapannya untuk penonton nih, untuk oke. teman-teman yang punya kondisi seperti itu tuh? Oke, baik. Sebenarnya ini yang saya alami, Kak Wah, Adam. Saya juga punya mimpi besar dan saya juga dulu takut untuk kira-kira ini jadi atau enggak. Sama lah ketika dalam menulis buku mulai aja dulu nih, Kak Adam. mhm, Saya waktu itu kita mahasiswa kan, jadi banyak tabungan pun juga seadanya gitu kan. iya, bener, Sementara buat buku ini kan lumayan harus ada dana bahasanya, ibaratnya cetaknya, biaya cetaknya mhm, gitu kan. Dan bagaimana caranya kita bisa mewujudkan mimpi ini, mimpi besar. Di satu posisi saya tidak ingin merepotkan orang lain, saya pengen iya, ini hasil dari saya sendiri, mau itu dari dana atau apapun itu. Sampai di titik itulah, alhamdulillah kuliah di kampus UI itulah salah satunya kan, men-support mahasiswanya yang memang punya karya waktu itu. Sampai saya buat buku dari percetakan, semua itu dibiayai oleh kampus. wah, Jadi awalnya saya juga takut, Kak Adam, ini bisa nggak? Alhamdulillah tuh bisa, ternyata ketakutan yang kita hadapin itu, ternyata itu nggak semenakutkan itu tidak gitu loh. semengerikan itu ya, Kak? Sama halnya juga ketika alhamdulillah buku Mulai Aja Dulu berhasil, saya buatlah Global Youthpreneur Nusantara dan IYEN waktu itu. Mimpinya juga besar, ini aku nggak mungkin bisa gitu kan, Mhm, dan ini aku butuh ketakutan itu ada, Kak, ada. Ketakutan tuh gimana, nanti ke depannya gimana, nanti kalau ini gimana, A sampai Z itu pasti kalau ditulis di buku tuh bisa jadi buku, panjang bisa jadi buku, ketakutannya gitu heeh, kan. Nah, tapi yang jadi satu sisi tuh, saya belajar lagi, ternyata mimpi besar tuh terkadang ketakutan kita tuh yang buat kita jadi down. Padahal sebenarnya kalau kita hadapin, pelan-pelan bisa. Ibaratnya gini, eee, di titik ini
nggak mungkin bisa instan gitu kan. Iya, bener, Harus heeh. apalagi mimpi yang besar itu butuh proses yang besar juga kadang. Iya bener sih, Kak, Harus mhm. dilaluin pelan-pelan, detik demi detik, menit demi menit, bahkan jam per jam, hari demi hari, sampai seterusnya bahkan bertahun-tahun gitu kan. Itu butuh prosesnya, butuh untuk kita bisa mewujudkannya. Ibaratnya tuh yang Kak Ilham alami tuh kayak, ada di kutipan di ayat di surat Al-Insyirah, "Fa Mmm, inna ma'al usri yusra, Yusra, inna ma'al usri Yusra, yusra." iya Bener kan, Kak? bener, Setiap kesulitan tuh pasti ada pasti kemudahan ada juga kan, Kak? kemudahannya. Karena memang kalau kita baca lagi ya dari buku Mulai Aja Dulu ini, Mhm. eee, kita bisa menggarisbawahi bahwasannya mimpi besar itu sebenarnya hal yang paling bangga buat diri kita sendiri. Bener sih, Kak. Hal Tapi yang paling apa eh, Kak Adam ya, paling ibaratnya magnet paling besar yang bisa narik kita untuk ibarat kita lagi rebahan nih, aku punya mimpi ini, langsung tidur, langsung bangun. iya. Jadi kayak ada yang gerakin gitu loh. Itulah tujuan kita tadi, semakin besar mimpi itu, effort kita pun semakin besar jadinya Kak Adam. Dan aku pun juga pernah baca, Kak, kayak, ketika kita bermimpi akan sesuatu, ingin punya cita-cita sesuatu, eee, itu tuh kayak ada kayak manifestasi bahwa sebenarnya yang kita mimpikan, yang ingin kita lakukan, itu tuh sebenarnya udah terwujud di masa depan dan itu tuh narik Mmm, kita yang kayak Kak Ilham katakan oh tadi, itu iya, adalah sebuah magnet gitu oh kan. iya. Oke. Terus kayak, dalam perjalanan menuju sukses ini, apa sih Kak pelajaran paling berharga yang pernah Kak Ilham pelajari gitu? Kalau dari saya sendiri yang paling berharga itu adalah mengenali diri kita sendiri. Kita harus tahu diri kita ini siapa, kita apa, tujuan kita apa, mimpi kita apa, kalau gagal kita gimana, kita harus tahu gitu loh. Dalam ya Kak maknanya? Jadi terkadang memang orang tuh lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Iya, Bahkan dia banyak banget sampai orang kayak gitu. lupa dirinya itu gimana. Dia peduli nggak sama dirinya sendiri. Dia respect nggak sama dirinya sendiri. Sayang nggak sama dirinya sendiri. Kalau dirinya kenapa-kenapa gimana nanti. Jadi itulah yang pelajaran yang paling berharga menurut saya. Dan jangan pernah berharap kepada orang lain kalau semisalnya diri kamu itu bisa gitu kan, kamu bisa melakukannya, nanti, eee, orang lain tuh pasti bakal ada buat kamu gitu loh. Karena nggak semua orang ada ketika kita susah, dan ketika senang orang pasti datang semua gitu kan. Siapa orang yang mau berproses sama kita, itulah kita harus tahu nih diri kita sendiri bagaimana. Jadi Mhm. kalau bicara tentang kenal diri kita tuh sangat panjang banget Kak Adam gitu kan. Jadi memang saya tahu nih diri kita ini gimana, saya kenal diri saya ini gimana, saya sukanya apa gitu kan. Aku dirinya suka baca nih semisal, berarti karya yang bisa aku buat adalah buku gitu loh. Iya, heeh. Aku suka apa namanya, video-video gitu kan, suka editing, berarti aku hasilnya buat video karya gitu kan. Ada buat desain-desain, bahkan itu jadi karya. Karena menurut saya, eee, karya itu adalah hal yang paling menakjubkan menurut saya Kak Adam ya. Iya, Ketika saya nanti udah meninggal, saya udah nggak ada, orang bisa lihat saya ada di buku ini. Orang bisa lihat saya ada di karya saya ada di IYN, ada di GYN, itu ada saya di sana gitu kan. Karena, karya ini itu berlaku sampai kapan pun. Makanya kalau kita ngelihat, eee, buku-buku dari zaman-zaman dahulu, itu itu masih tetap masih dibaca sih, ada masih gitu. ada. Bahkan kita tahu penulisnya Heeh. siapa, pengarangnya siapa gitu kan. Mungkin kalau ada pepatah pernah bilang ya, "Unjur makolah wala tanjur mankolah." Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ibaratnya kalau buku ini kan apa yang saya katakan, saya tuangkan ke dalam tulisan gitu kan, Kak. Iya, Mungkin orang nggak di masa depan nanti nggak kenal sama saya siapa, tapi tahu arti tulisannya ini apa, gitu, Kak, Adam. dalam juga ya maknanya ya. Itu ya, Kak, Adam. Tapi bisa dikatakan, memang kayak sesuatu hal yang kita mulai itu adalah bentuk cara kita menghargai diri sendiri. Iya, harga diri sendiri. Iya. Terus gimana nih, Kak, cara tetap konsisten ketika semangat Kak Ilham nih, mungkin ada sih turun-turun gitu kan, Kak. Mhm. Gimana sih, Kak, cara Kakak tetap ngejaga konsistensi semangat Kakak gitu untuk menjalankan, eee, GYN, IYN ataupun juga, eee, apa yang ingin Kak Ilham perjuangkan ke depan gitu? Konsisten itu kalau di
Islam sendiri itu istiqomah bahasanya Kak Iya, Adam ya. istiqomah. Jadi memang konsisten ini hal yang paling sulit untuk dilakukan sebenarnya. Tapi salah satu caranya adalah tetap berjalan walaupun kita sudah lelah, tetap berjalan walaupun kita udah putus asa, tetap berjalan walaupun kita nggak semangat. Karena cuman itu salah satu caranya, nggak ada cara lain. Kembali lagi ke niat kita tadi kan, kalau emang kita punya mimpi besar, effort-nya juga harus besar gitu kan. Iya, Itu yang bisa ngebuat kita. Sama seperti waktu saya nulis buku nih Kak Adam gitu kan, pernah berhenti, udah nggak lanjut, nggak lanjut. pernah nggak lanjut Kak Adam, pernah nggak lanjut sampai di titik Ngelawan gitu ya, Kak? harus lawan, tetep harus nulis walaupun kita udah lelah gitu loh. Ibarat kalau kita tetep kerja, kayak kita lah kerja di kantor, kerja di mana, Mhm. kita sebenarnya udah capek gitu loh, udah lelah, tapi mau nggak mau kita harus jalan, Karena itulah ada halnya, tujuannya. ada tujuannya. Tapi kenapa ketika udah di luar kantor, kita nggak seperti itu. Iya sih, Kak. Nah, kenapa? Berarti kita belum bisa untuk melawan diri kita sendiri. Kita hanya takut ada yang mengawasi kita, tapi kenapa kita nggak takut diri kita sebenarnya ada yang ngawasi gitu loh. Ada Tuhan, ada diri Ada kita Tuhan, diri kita sendiri sendiri sebenarnya ya, gitu Kak. kan. Makanya, sebenarnya makanya musuh paling besar tuh diri kita sendiri dan itu harus kita lawan untuk nuju konsisten itu. Buku Mulai Aja Dulu nggak bakal berhasil kalau saya nggak konsisten, IYEN dengan sebesar sekarang GYN, itu nggak mungkin bisa berjalan kalau nggak konsisten. Kita konsisten pelan 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 Seperti pelan, bibit. seperti bibit tadi gitu kan. Ibaratnya kayak, manusia berjalan di gua untuk menemukan cahaya, kalau dia berhenti, ya dia bakal meninggal di gua Oh itu. iya, Tapi kalau dia tetap jalan, dia bakal menemukan cahaya kan, cahaya di Kak? sana, bener sekali Kak, ada Mhm. begitu. Nah, apa sih, Kak, satu pesan yang ingin Kak Ilham sampaikan nih kepada anak muda yang sedang kehilangan arah? Nah, mungkin ini sebagai penutup juga nih, Kak. Mmm. Kalau untuk teman-teman yang kehilangan arah, ya cari arah. Cari arah Gimana tuh dari caranya, Kak? cari arah dari mana? Cari arah itu seperti kita bilang tadi ke Adam, itu dari seperti mimpi tadi. Terkadang arah ini muncul ketika kita bingung mau arahnya ke mana. Iya, Kadang aku pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi ini. Kenapa waktu masih kecil kamu kok pengen jadi semuanya ya? Tapi kenapa pas udah besar, kita bahkan nggak tahu mau jadi apa, gitu kan. padahal waktu kecil kita nulis cita-cita, "Aku pengen jadi Jadi ini, polisi," jadi ini, aku pengen punya ini, pengen ini. Tapi kenapa waktu udah besar kita kehilangan arah gitu kan. Kalau dari saya sendiri yang paling pertama ya, eee, coba kayaknya kita kalau kehilangan arah, rasanya itu udah jauh dari Tuhan sih Kak Adam. iya banget, Nah jadi, iya. paling utama tuh kalau menurut saya, kembalilah ke agama kita dulu gitu kan, kembali ke agama teman masing-masing lah, yang kalau Islam kembali lagi gitu kan, dan juga yang pastinya kedekatan dengan orang tua tuh juga ngaruh gitu kan, karena kita harus ngambil ridho itu dulu. Arah ini sendiri sebenarnya ada banyak banget gitu kan, bahkan arah mata angin juga ada macem-macem gitu kan, kita Iya, tinggal heeh. pilih mau arahnya ke mana, dan kita nggak bisa ke semua arah gitu loh. Kita harus pilih mau ke timur, mau ke mana, itu kalau dari konsep arah mata angin. Kayak hidup juga, hidup kan juga pilihan, kita mau arah ke mana, kita nggak bisa nguasain semua gitu loh. Ibaratnya tuh kayak teori ini kan, Kak, opportunity cost. Ya bener sekali. Iya, Jadi setiap pilihan itu ada reward dan ada resikonya, kita iya. mau pilih yang mana gitu kan. Baik itu dalam hidup, dalam karya, dalam prestasi, ataupun semua itu kembali ke kita lagi gitu kan. Dan untuk menguatkan arahnya tadi, kita harus punya tujuan tadi, punya mimpinya tadi. Itu yang menjadi poin utama kita, gitu Kak Adam. Kira-kira nih, ada nggak sih, Kak, 1 pesan untuk anak muda nih, Pesan terakhir nih, pesan terakhir? pesan buat Heeh, teman-teman semuanya, sebenarnya apa yang kita takutkan itu nggak semenyeramkan itu ya. iya, Dan juga jangan pernah untuk menunda sesuatu, jangan pernah untuk, apa ya, berhenti mencoba. Karena banyak orang di luar sana yang kita lihat sekarang ini, mereka tuh sebenarnya sama kayak kita dulunya. Sama juga pernah kehilangan arah, sama pernah dibawa, sama pernah juga di titik terendah. Mereka juga sama dengan kita. Kalau kata-kata orang tua zaman dulu, kita sama-sama makan nasi kok. iya sama-sama Nah, makan kita nasi nggak kan. usah takut gitu kan. Jadi, ketika ngelihat orang lain bisa, insya Allah kita juga bisa dibarengin dengan doa dan usaha dan yang pastinya harus dimulai
mulai aja dulu. Karena seperti yang ada di buku saya ini, kamu tidak harus hebat untuk memulai, Ya, tapi dengan memulailah kamu akan menjadi menjadi hebat. hebat. Ibarat gini Kak Adam, ketika kita dalam merintis ataupun kita dalam sesuatu, omongan kita tuh ibarat seperti kentut loh Kak Adam. Iya, Orang nggak bakal percaya dengan omongan kita. Orang ketika ketika kita udah punya sesuatu, ketika kita punya yang bisa kita karya kita, orang akan mendengarkan apa yang kita bilang. Bahkan kentut pun jadi motivasi bagi orang lain gitu loh. Saking berharganya untuk kita punya sesuatu mewujudkan itu, begitu dia. bermakna banget ya, Kak. Kira-kira ada nggak satu kata untuk anak muda, Kak? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton nih sampai akhir. Nah, semoga apa yang disampaikan Kak Ilham ini bisa jadi suatu hal yang bisa memotivasi teman-teman untuk memulai sesuatu dan tidak takut untuk memulai sesuatu. Kalau ada satu hal yang bisa dibawakan dari podcast ini mungkin, jangan kebanyakan mikir karena kita bisa mulai aja dulu, nggak harus sempurna dan nggak harus berhasil pada saat itu, tapi yang penting dengan kita gerak, pasti kita akan menemukan tujuan apa yang ingin kita capai. Karena mimpi nggak akan pernah kejadian kalau cuma disimpan di kepala. Gue Adam Yazri Putra, terima kasih udah dengerin sampai akhir episode kali ini, dan semoga hari ini kamu memulai sesuatu dan mungkin ada salam dari Kak Ilham? Salam apa nih? Salam penutup. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang nonton besoknya, minggunya, bulannya, tahunnya, mungkin sampai nanti udah tahun-tahun berikutnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.